TV yang dirahmati Allah. Sekarang saya dengan Pak Yunus, supir ambulan. Sudah berada di dalam ambulan nih. Nah, ini termasuk mobil generasi yang keempat ya Pak Yunus katanya? Iya betul. Masya Allah. Ceritanya gimana Pak sampai ada yang pertama sampai yang keempat nih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya ingin sedikit berbagi ya, sharing tentang bagaimana riwayat pertama kali saya memutuskan untuk punya mobil ambulan atau beli mobil ambulan. Ya, lebih tepatnya wakaf, Ustaz. Masya Allah. Lebih tepatnya wakaf. Ini wakaf yang pertama atau yang memang punya ide pertama Pak? Ini wakaf sudah keempat, Oh, sesuai dengan Masya Allah. awalnya ya. Jadi Iya. kita wakaf itu pertama sejak berdirinya Masjid Al-Ikhlas yang kebetulan juga wakaf dari keluarga saya. Masya Allah. Kebetulan kita memang sudah ada pengalaman di mana ketika ada yang meninggal warga di sekitar masjid itu selalu kebingungan, Ustaz. Kesulitan ya untuk dapat mengantarkan armada, ya? iya mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Alhamdulillah saat itu karena saya masih di usia berapa itu 99 itu ya. Oh, jadi bermula ini ambulan ini wakafnya dari tahun 99 Pak? 99. Masya Allah pemirsa luar biasa. 99 kita mengawali dengan unit yang cukup besar yaitu Isuzu Elf dulu. Elf ya? Ya Elf tuh truk ya sebenarnya. Iya. Truk ya, Truk mini. ya truk mini. Lalu kita bawa ke karoseri, kita minta dibuat Konsep ambulan. Masya Allah. Dan alhamdulillah saat itu Masjid Al-Ikhlas mulai dikenal oleh masyarakat sekitarnya, terutama Semarang Timur, menjadi rujukan Oh, untuk orang-orang yang membutuhkan, dan itu semuanya free, Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa pemirsa. Ini salah satu bentuk ya untuk rasa bersyukur Pak ya. Bersyukur tadi Allah telah memberikan kemudahan kita, karunia hidup, dan termasuk tadi untuk bisnisnya ya Pak ya. Nah, dalam rangka ya taat dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Masya Allah. Nah, ini untuk sampai ceritanya Pak dari Elf, lalu yang kedua apa Pak? Iya. Ya. Ini Elfnya rusak ya? Iya. Diganti. Oh. Jadi wakafnya itu sampai rusak pemirsa. Masya Allah. Jadi kebetulan Elf itu mengalami kecelakaan ketika pulang dari luar kota membawa jenazah. Untungnya jenazahnya udah nyampe, perjalanan pulang itu terguling sampai 10 kali. Masya Allah. Terguling sampai 10 kali. Berarti untuk berbuat kebaikan tuh ada kendalanya juga ya Pak Yunus ya. Nah, ini tergantung kita nih pemirsa, mau terus lurus di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kendala atau ujiannya, atau berhenti. Iya betul. Masya Allah. Iya. Oh, jadi Elf itu ganti karena memang terjadi kecelakaan. Iya. Masya Allah. Ya, kita kan kembali ke niat ya, diluruskan niat, khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Karena kalau kita kendor, ya saya tanya terus. Iya. Jangan sampai kita tergoda wala tatabi'u khutuwati syaitan. Masya Allah. Ya. Betul Pak Yunus. Iya. Terus mobil yang kedua apa? Yang kedua itu kita beli Grand Max ya. Grand Max itu beli sudah jadi ambulan. Jadi Masya Allah. ke dealer, Ya. dealer Daihatsu, kemudian saya tanya langsung ke dealernya, ada nggak stok mobil ambulan? Oh ada Pak, kebetulan tinggal satu. Masya Allah. Ya, dan saat itu memang kita Memang udah jodohnya ya? Iya, udah siap beli. Ya langsung beli, langsung kita bayar, langsung 2 bulan. Masya Allah. Ya, itu juga akhirnya kita berpikir lagi ke depan gimana nih supaya lebih bermanfaat mobil ini. Dan saat itu saya bergabung dengan PPPA Darul Quran. Oh iya. Bergabung dengan Wisata Hati, Iya. kemudian bergabung dengan beberapa komunitas termasuk Maklar Sedekah dulu aku zaman dulu. Nah, untuk supaya mobil ini semakin bermanfaat, ayo kita pakai bareng-bareng istilahnya gitu. Nah, yang mau memanfaatkan
alhamdulillah semakin sering dipakai mobilnya. Makanya kalau kita hitung angka ya, mungkin dari mobil pertama sampai terakhir ini itu udah ribuan, Ustaz. Ribuan orang yang sudah ditolong, yang sudah mendapatkan manfaatnya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini tadi Pak Yunus nyebutin maklar sedekah, PPPA, wisata. Ini sobat pemirsa nih yang dengar mungkin salah satu jamaahnya nih wajib ditiru nih. Ya bentuknya tentu dengan yang lain ya, tidak hanya dengan ambulan gitu ya Pak Yunus, karena kita mewakafkan diri pada Allah Subhanahu wa taala saja itu bagian hal kecintaan kita, mahabbah kepada Allah itu harus ditunjukkan. Iya, Masya Allah. Nah, setelah Grand Max ada cerita apa lagi Pak sampai ganti mobil yang ketiga? Ya, jadi waktu Grand Max itu karena saking banyaknya yang make, akhirnya saya pribadi berpikir beli lagi malah. Bukan menjual tapi beli lagi. Nambah armada ya, Masya Allah. Dan saat itu saya kepincut dengan armada Hyundai H1 atau yang dikenal dengan Strike Mover itu kalau untuk travel itu pakai Hyundai itu kan yang mesin diesel ya, jadi kuat. Dan alhamdulillah itu lebih lagi semakin bermanfaat karena ternyata supirnya harus dua itu. Karena yang kan tadinya satu sekarang dua. Karena memang pernah dua-duanya dipakai, ya yang satu bisa dipakai bareng pakai. Sampai seperti itu, Ustaz. Termasuk antum juga bagian dari supirnya ya Pak? Nah, ini pada pengalaman menarik. Jadi ketika saya dikabari malam-malam, karena itu sudah mungkin jam 10-an ya, saya nggak bisa kontak supir, akhirnya saya diminta untuk membawa jenazah dari rumah sakit. Saya ngambil jenazah ke rumah sakit waktu itu di Telogorejo, dan ya waktu itu memang keluarganya tuh semuanya sedih dan sudah pulang ke rumah. Tinggal saya sendiri sama mayit, yang akhirnya mayat itu dibawa sama petugas masuk ke mobil. Saya setiri dari rumah sakit ke rumah itu saya hanya dengan mayit. Masya Allah. Fisiknya sih dua pemirsa, tapi sebenarnya orangnya satu. Nah, ini juga termasuk uji mental ya Pak ya. Bahwasannya nanti kelak kita suatu ketika itu sama akan menjadi mayit. Dan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempersiapkan. Jadi ini termasuk apa ya Pak? Bermuhasabah ya. Ketika itu banyak-banyak zikir dong Pak. Betul. Jadi salah satu hikmahnya mengelola mobil jenazah adalah kita lebih sering mengingat mati. Masya Allah. Ya, karena semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita setiap hari bahkan diingatkan oleh kematian. Betul. Dan nasihat terbaik adalah nasihat kematian. Betul. Ya? Betul. Kuluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Masya Allah. Semua makhluk yang ada di muka bumi akan mati pemirsa, kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang luar biasa Pak Yunus. Pak Yunus, ini kan tadi kita bicara wakaf ambulan. Memang apa hanya difokuskan untuk jenazah atau yang lainnya juga? Iya, jadi ketika saya punya 2 unit itu, banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk bakti sosial. Ya. Jadi pernah tuh sampai ke wilayah musibah ya dulu. Sampai ke, kalau nggak salah sampai ke Lombok ya, yang terkenal tuh Lombok. Sampai Allah berikan ujian beberapa kali, dahsyat sekali. Itu mobil saya sempat dibawa ke sana untuk dikaryakan lah. Karena memang butuh armada. Ya apa, bismillah. Terus beberapa kali juga kita pakai untuk mengangkut sembako, Ustaz. Pembagian beras katanya. Kita bawa ke sana kemari. Jadi ada kawan saya itu Ustaz Sulaiman sering banget pinjam untuk bagi beras. Yang penting bermanfaat. Betul. Ya kan? Jadi kita ngelihat dari sisi manfaatnya. Masya Allah. Dan juga kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairatnya itu yang paling penting. Betul. Jadi kalau nggak ada jenazah, ya yang lain. Terus lomba terus cari kebaikan-kebaikan. Jadi Masya Allah nih Pak Yunus, ini sobat pemirsa dan saya pribadi juga hari ini dapat pelajaran yang luar biasa. Karena apa? Kalau memang ini dikhususkan hanya jenazah dan ternyata ada manfaatnya yang lain, ya kita harus bisa segera ambil gitu ya. Kita harus peka ya Pak Yunus terhadap kebaikan. Nah, ini harus berlomba-lomba mencari kebaikan, bukan mencari keburukan. Ya, ini
seringkali kita mendapati kan, apalagi di zaman sosmed ini Pak Yunus, Iya. kita ingin berbuat kebaikan, balasannya bukannya banjir doa tapi banjir Bulian. nyinyiran. Nah, ini salah satu orang-orang yang mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lanjut Pak Yunus, ini berarti mobil ada dua ya? Grand Max dan H1. H1. Nah, sampai ke mobil keempat nih gimana ceritanya? Qadarullah, supir saya itu istirahat. Istirahat terus saya kebingungan. Jadi saya tuh mungkin saat saya ceritain, saya tuh sempat nyuci mobil sendiri, bawa mobil sendiri, merawat sendiri, sampai saya tuh ngepel mobil itu sendiri. Wah, luar Karena, biasa. itu aktivitas keseharian saya. Tapi kalau khusus untuk ngepel total kayak nyalon mobil jenazah itu saya hari Ahad biasanya. Ahad tuh saya, pokoknya saya buat kinclong, saya buat wangi. Masya Allah. Walaupun tuh jenazah tapi tetap kita Iya. harus berikan yang terbaik ya. Oh iya. Masya Allah. Jadi kalau di rumah itu Ustaz, alat-alat kebersihan saya itu lengkap Ustaz. Masya Jadi Allah. cuci semprotnya, kemudian dari sabun-sabun tuh saya siapkan sendiri-sendiri, ada sunlightnya untuk ini. Khusus Kemudian- ya, sabun khusus, sampunya khusus. Alat-alatnya juga khusus. Terus ini kayak Masya pewangi-pewangi Allah. ini mesti ada Iya. Ustaz. Jadi luar biasa, masuk ambulan tuh kayak mobil taksi yang harganya premium pemirsa. Satu wangi, bersih gitu. Dan supirnya juga Masya Allah luar biasa. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya, merawat waktu itu karena supir istirahat. Iya. Nah, ini yang juga jadi satu hal yang tak terduga ketika ada kawan saya, sahabat saya tuh nembung ke saya tiba-tiba, "Ana pengen amalan seperti antum, bolehkah Ana membeli ambulan antum satu?" Ustaz. Itu datangnya tiba-tiba Ustaz. Orang Semarang, jamaah masjid, dia punya masjid juga, ngurusi masjid juga, dan akhirnya ya udah dah, mungkin karena Ana juga nggak ada supir, Iya. dibeli Ustaz. Masya Allah. Terus yang kedua juga gitu Ustaz, ada datang lagi, kebetulan masalahnya ini tetangganya dia meninggal, mau pinjam mobil. Iya. Saya bilang, "Ana nggak ada supir, tapi mobil kalau antum pakai, monggo silahkan." Karena Ana udah kenal sama Iya. sahabat saya ini, dipakailah sama dia. Pakai, ini nginep nggak apa-apa, bawa aja. Wah, udah nginep sana, udah. Habis itu pulang, tiba-tiba telepon, kayaknya Ana tertarik dengan amal soleh antum. Bolehkah Ana meniru? Bolehkah Ana beli mobil antum? Mobil dua-duanya kebeli. Makanya ini waktunya singkat sekali ya. Terus ketika setelah terbeli itu, Ana mencari supir kan. Supir dapat, alhamdulillah. Habis itu langsung Ana beli ini. Masya Allah. Beli ini, dan ini insya Allah juga mau beli lagi satu lagi karena memang kurang ya. Kurang. Benar. Apalagi ini zaman-zaman pandemi. Wah, itu. Banyak sekali orang sakit dan banyak sekali fasilitas yang dibatasi. Betul, Ustaz. Masya Allah. Karena kasihan itu orang-orang yang tidak mampu, Ustaz. Betul, Masya Nah, Allah. kita itu kan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila kita mengangkat satu kesusahan orang, maka Allah akan memberikan atau akan mengangkat kesusahan kita di hari kiamat. Betul, Masya Allah. Jadi tadi kalau bicara penularan kebaikan tuh ternyata nyata dan real ya. Walaupun memang Masya Allah Pak Yunus, kalau kita mendatangkan kebaikan dan ditiru oleh orang lain itu menjadi amal jariah yang luar biasa. Nah itu sulit loh pemirsa. Kalau kita menularkan keburukan gampang, sangat gampang. Tapi menularkan kebaikan ini, dimana kebaikan itu akan istiqomah terhadap orang yang ditularkan. Nah itu Masya Allah. Ini Alhamdulillah ini hikmahnya pada hari ini, tayangan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi, sobat pemirsa Islamipreneur TV, dan Pak Yunus tentunya akan terus bisa mengembangkan arena-arena dakwah di tempat yang lain. Masya Allah. Insya Allah. Ini kalau Anda ngelihat antum tuh kayak waktu saya kecil nih pemirsa, itu kayak artis zaman dulu ya. Ada yang tahu nggak? Nah ya, Ari Wibowo. Masya Allah. Kita doakan Ari Wibowo bisa dapat hidayah. Wah, Masya Allah. Karena banyak sekali sekarang artis-artis yang hijrah ya Pak ya. Dan itu keren banget, Masya Allah. Mudah-mudahan. Jadi kita kalau ketemu artis itu bukan waktu dia masih bergelimang maksiat, tapi sekarang bergelimang pahala, bergelimang kebaikan. Masya Allah, luar biasa.
Ini salah satunya Pak Yunus nih. Banyak sekali nih ya fanbase artisnya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan hati saya juga dibaguskan oleh Allah. Amin, masya Allah. Ya, karena itu ujian, Ustaz. Betul, ujian. Iya. Semua kebaikan ujian, keburukan pun ujian. Sehingga kita hidup di dunia ini pun juga bagian dari mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus banyak-banyak beristighfar dan bermuhasabah. Nah, ini rencana ini kapan lagi mau nambah, Pak? Ini kan udah generasi keempat, dan termasuk mobil yang baru ya. Iya, masih baru. Masih baru. Rencana mau nambah apa lagi? Unit Insya yang Allah, sama atau? Insya Allah. Ini unitnya Wuling ya? Wuling. Nah, ini nggak anti merek-merek. Nggak ada masalah, Ustaz. Nggak ada masalah Karena ya. kita lihat niatnya. Betul. Lihat kita Manfaatnya bagaimana juga. manfaatnya. Nah, kan Betul. begitu, Ustaz. Dan kita memang hidupnya di Indonesia karena ada beberapa pilihan armada dengan merek yang masuk di Indonesia. Mungkin kalau kita hidupnya di India beda lagi nanti mereknya, Pak. Atau kita hidup di Brunei beda lagi. Jadi nggak jangan diperdulikan. Permasalahan fikih muamalah ma'aliyah itu Masya Allah ya. Yang terpenting adalah kita harus pahami kaidahnya, Pak Yunis. Kadang-kadang ada orang berpikir, wah kok mobilnya merek Cina ya, dari Cina loh. Wah mereknya ini. Ah itu kapan kita mau melakukan kebaikan? Padahal kaidah fikih muamalah ma'aliyah itu al aslu fi muamalati al ibah ala yadulla dalil ala tahrimiha. Nah, jadi setiap muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kita boleh menggunakan mobil, bahkan jangankan mobil dengan brand Cina, handphone kita mungkin sama. Ya kan? Terus apa namanya? Aksesoris semua elektronik juga sama. Hanya fungsi kemanfaatannya saja yang kita gunakan di jalan Allah atau di jalan syaitan. Masya Allah. Itu tipsnya bagi sahabat ya, kalau beli mobil ambulan. Nah ya ini penting nih. Ya jadi kita itu lebih baik beli dalam keadaan belum jadi ambulan. Oh. Jadi misalkan beli mobil ini misalkan kita beli di akhir tahun atau di awal tahun, ketika harga mobil itu yang harusnya diskonnya mungkin hanya 10, hanya 20, ini bisa lebih dari itu. Iya. Nah, ini tips untuk dapat harga murah. Harga murah. Masya Allah. Kemudian kita tawar tuh sekuat-kuatnya. Iya. Apalagi kita untuk ngomong, kebaikan. Untuk kebaikan nih, gitu kan. Nah, kita dapat tuh harga termurah se-Indonesia katanya saya itu dapat. Masya Allah. Saya nego sampai ibaratnya tuh diperes sudah nggak ada airnya, Ustaz. Ini kalau dari harga OTR-nya dapat persentase berapa diskonnya, Pak Yunus? Jadi waktu itu Semarang itu ngasih harga saya 140-an. Oh, Masya Allah. 40 net udah net. Tapi saya dibeli dengan posisi sama itu dapat 130 juta. Wah, luar biasa ini. Dan ini sekarang price listnya sudah 150 juta. Luar biasa pemirsa. Dan ini jangan salah paham lagi nih. Kok kita mau buat kebaikan sama Allah sampai nawar-nawar ngepres? Yo, jangan salah. Mungkin kita punya uang budget lebih dari itu pemirsa. Tapi ketika kita bisa nego diskon, nah kelebihan tadi kan lebih banyak nih. Nah, bisa untuk yang lain. Nah, gitu akhirnya kan saya nego ke karoseri. Jadi ini kita karoseri. Aslinya nggak begini, Ustaz. Aslinya ada seatnya tengah, ada seatnya belakang. Normal ya. Normal. Kemudian saya nego. Nah, kebetulan Allah mempertemukan saya dengan owner ambulan pintar Indonesia. Ini terbesar saat sekarang di Indonesia. Dan pemiliknya Muslim dan Masya Allah dia juga senang kajian-kajian juga. Alhamdulillah. Ketemulah kita di situ, akhirnya kita ngobrol gimana nih antum kalau ngasih harga ke anak khusus gitu. Akhirnya dikasih, Ustaz. Di dealer anak dapat karoserinya tuh harganya 32 juta kalau mau karoseri. Sama beliau dipotong 50%. Masya Allah. Ini selain kebaikan, ketika kita mau mendapatkan kebaikan, pertolongan Allah tuh hadir di mana-mana. Dan yang paling utama lagi nih pemirsa, kita itu dipertemukan oleh orang-orang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ini satu harta yang luar biasa. Karena nggak mudah kita menemukan orang soleh di zaman saat ini ya Pak Yunus. Ya mungkin kalau orang yang melakukan kebaikan banyak, tapi niatnya tidak untuk kebaikan itu sendiri, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, luar biasa. Lanjut lagi ketika kita ngurus surat. Nah, surat itu nanti STNK itu kalau normalnya kan tercetak mobil minibus. Tapi kita pengen langsung tercetak mobil ambulan. Nah, itu pakai surat dari karoseri. Nanti dari surat karoseri keluar, dimasukkan ke faktur pembelian ini. Kemudian kita keluar dari STNK itu sudah 3
tinggal bayar, misalkan harusnya pajaknya ini kan 2 juta lebih, Ustaz. Iya, Bisa bayarnya cuma 500.000. Ya karena tadi ya, karena ambulan tadi. Ada Ransus namanya. Oh, Ransus itu kendaraan khusus. Nah, ini tipsnya sahabat yang pengen punya mobil ambulan, saya sarankan beli dalam keadaan mobil biasa, kemudian diurus ke karoseri. Kalau sahabat pengen saya kenalkan. Nah, jadi siap. bisa. Kebetulan juga sudah ada beberapa yang minta tolong ke saya dan akhirnya mendapatkan harga khusus semua. Luar biasa. Ini berarti sobat pemirsa Islamipreneur TV nih yang saat ini menyimak dan punya niatan atau sudah beli ya, sudah beli dan pengen ya ini tadi dijadikan ambulan, insya Allah bisa menghubungi Pak Yunus. Nanti insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang visi dan semisi. Nggak usah takut, harus izin gini, nggak usah. Nanti kita tinggal ngurus karoseri aja, dapat surat, kita urus ke Samsat, selesai. Wah, alhamdulillah. Gampang, Ustaz. Masya Allah. Nih alhamdulillah nih kita udah jalan-jalan sampai mana nih? Mobil ambulan. Baik sobat pemirsa, nanti kita lanjutin lagi di kantornya beliau ya. Tadi kita udah bahas bisnis, nanti insya Allah kita akan dapat tips motivasi bisnis dari Pak Yunus. Masya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Pak Yunus tadi udah jalan-jalan nih sobat pemirsa, kita jalan-jalan naik ambulan, disupiri juga. Insya Allah mudah-mudahan. Gimana, adem nggak? Wah adem. Ambulannya itu ya, masya Allah bersih, wangi. Jadi maaf ya, untuk jenazah itu pun juga dipikirkan oleh Pak Yunus ya. Tadi kan disebutin juga tuh ada alat-alatnya khusus untuk membersihkan mobil. Ya. Masya Allah. Termasuk juga kalau ada warga yang meminta mobil, itu kita kasih free kain kafan. Ada siap juga. Masya Allah. Ukurannya mulai dari 9, 10, 11, 12 meter. Masya Allah. Jadi free. Pemirsa yang pengen pesen nih. boleh. Pesan kain kafannya dulu nggak apa-apa. Boleh. Kadang kita berpikir pengen punya rumah di dunia itu sehebat, sekeren, sebagus apapun ya. Maksudnya ya keinginan kita, tapi kadang kita lupa bahwasannya rumah kita sesungguhnya itu adalah ya kuburan itu sendiri, Masya Allah. Dan pakaian kita terakhir itu kain kafan. Dan tentunya diberikan kain kafan yang terbaik ya Pak Yunus. Iya, yang kualitas 1 lah. Masya Allah, boleh tuh pesan pemirsa. Kalau di Semarang ya belinya ada di daerah Keranggan situ. Ada. Masya Allah. Jadi kalau pemirsa pengen pesen, bisa hubungi langsung. Tapi nggak ada yang motif ya? Oh nggak ada. Apalagi yang batik nggak ada. Nggak ada. Polos semua. Nggak pakai kantong, Ustaz. Oh iya. Nggak pakai kantong. Karena nggak ada buat masukin handphone. Baik, Pak Yunus, alhamdulillah nih. Dari tadi kan banyak nih kita udah bicara bisnis, terus kegiatan dakwahnya. Ini sobat pemirsa nunggu-nunggu nih, pengen dapet motivasi tips bisnis dari seorang pengusaha optik Nusantara yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dan tadi disebutkan juga buka optik ini tuh sebelum kemerdekaan. Generasi keempat. Generasi keempat. Silakan Pak Yunus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yunus, owner Optik Nusantara, akan memberikan sedikit sharing motivasi kepada sahabat semuanya. Yang pertama kita harus punya niat yang benar, ya, niat yang benar, niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus niat karena Allah. Yang kedua, setelah kita niat yang benar, kita menjalankan semua yang disyariatkan oleh Allah itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dalam bermuamalah, dalam bisnis, ya, kita harus lurus jalannya. Kalau kita pengen belajar, ya belajar sama guru-guru kita. Kita bisa mendengarkan kajian-kajian, kita bisa belajar dengan orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang bisa kita contoh, lalu kita amalkan. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga keikhlasan. Apa yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita lakukan, ya, ujung-ujungnya adalah ikhlas. Lalu dalam hal bisnis, ya, supaya kita bisa lebih dijaga oleh Allah, yang pertama, kita harus menjaga sholat 5 waktu. As-sholatu ala waktiha. Ini mutlak bagi semua pengusaha muslim yang ingin dijaga oleh Allah bisnisnya, ingin diberkahi bisnisnya, ya, dan insya Allah
Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Ingat, Allah akan mencukupi. Yang kedua, kita berusaha terus birrul walidain. Kalau masih punya orang tua, terus kita taat sama orang tua, bahagiakan orang tua, senangkan orang tua. Ya, mungkin teman-teman yang belum mengumrohkan orang tua, umrohkan. Mungkin teman-teman yang biasa jauh sama orang tua, telepon tiap hari. Mungkin yang dekat dengan orang tua, ajak sarapan, ajak jalan-jalan. Intinya kita akan mendapatkan doa orang tua, akan mendapatkan ridho orang tua. Karena ridho Allah biridhol walidain. Ya. Jadi apapun yang kita jalankan dalam bisnis, ya, ketika itu ada masalah, kita cek hubungan kita dengan orang tua. Apakah orang tua kita itu ridho sama kita, atau sebaliknya, kita malah menyakiti hati orang tua, membuat pikiran orang tua, naudzubillah. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena kita seorang pengusaha, kita harus tetap istiqomah jihad di jalan Allah. Kalau kita diberikan kemampuan harta, maka harta itu yang dibuat jihad. Ya. Salah satunya adalah kita bisa bersodakoh. Sodakoh adalah bagaimana kita mengeluarkan zakat kita, bagaimana kita mengeluarkan infak kita, amal jariah kita, ya, agar apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, itu akan dijaga oleh Allah, dijaga dunia akhirat keberkahannya, dan Allah akan ridho insya Allah ketika kita itu selalu membelanjakan harta kita di jalan Allah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan motivasi atau sharing saya ini bermanfaat. Mohon maaf, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Saksikan terus tayangan-tayangan kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.